Bukan kau tidak berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Taib. Adapun dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Karena orang yang sabar di daerah yang terkena wabah, dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ya, apakah dia meninggal, ataukah dia terjangkiti dan dia selamat, atau dia sehat selama dia bersabar di daerah yang terkena wabah, ya bersabar, tidak mengeluh sama sekali. Ya, dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Maka orang yang mendapatkan pahala mati syahid bukan cuma yang mati syahid, bahkan yang tidak mati syahid selama dia bersabar, dia menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengeluh sama sekali, dia juga bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ya. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, "Anna ajra syahid innama yuktabu Subhanahu Wa Taala rajiyan sidqa wa'dihi." Dan dia berharap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Arifan annahu in waqa'a lahu aw sarafahu anhu fa huwa bi takdirillah. Dan dia ngerti dan dia sadar kalau dia terkena penyakit itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia terhindar dari wabah tersebut juga karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ghairu mutadajjir bihi in waqa'a bihi, dan jika dia terkena penyakit dia tidak mengeluh, maka ini yang mendapatkan pahala mati syahid. Ya, terlepas apakah dia meninggal atau tidak. Oleh karena sebenarnya virus ya atau wabah ini adalah musibah, tapi dia juga ujian ya bagi orang yang bersabar menghadapinya, ya, meyakini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengeluh ya dengan apa yang terjadi, maka dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Bahkan Nabi SAW menghukumi orang yang keluar dari areal wabah karena ingin lari dari virus tersebut, dari wabah tersebut, maka dihukumi dengan dosa besar, seakan-akan dia lari dari medan pertempuran. Kata Nabi SAW, al-far minat ta'un kal-far minaz zahaf. Seorang yang lari dari ta'un, dari wabah, seperti orang yang lari dari medan pertempuran. Dan lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Ya, Nabi SAW mengatakan ijtanibu sab'am minal mubiqat. Ya, jauhilah dari 7 dosa-dosa yang membinasakan. Rasulullah SAW sebutkan di antaranya ya al-firar minaz zahaf, yaitu lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran. Oleh karenanya ini hukum syar'i. Kalau daerah kita sudah ya terkena divonis oleh pemerintah misalnya ini daerah wabah ya, dan mulai tersebar wabah, kita enggak boleh keluar. Kita enggak boleh keluar ya. Kalau keluar karena takut penyakit tersebut, lari dari apa? Lari dari medan pertempuran. Dosa tersebut. Tetapi kalau dia contoh ternyata dia keluar, misalnya kita keluar bukan karena ingin kabur dari penyakit, tapi karena ada keperluan, misalnya orang ya, atau ada pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan, bukan karena takut dari penyakit ya, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut kata para ulama. Dan itu yang Maha tahu hanyalah Allah. Ya, kita keluar ya pingin kabur atau ya dengan cari-cari alasannya pingin kunjungi orang tua, ternyata pingin apa? Kabur dari wabah, maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar menduga-duga kekhawatiran yang berlebihan, bukan kekhawatiran berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Taib. Adapun dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah berbicara ya untuk menganjurkan ibadah di rumah. Berarti kondisi sudah, mereka sudah lihat suatu perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati bahwasanya ibadah berjamaah bisa ada halangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjid ya. Contohnya angin kencang. Para ulama sudah buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit ya, seorang sakit ya. Dia tidak pergi ke masjid ya. Bahkan wahal, becek, misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid, yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati.
kita tidak mati. Kalau kita kelewat becek, baju kita kotor-kotor, kita mati enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang enggak kelihatan ya, tapi ada, yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ya. Dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan salat berjamaah dialah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar, demikian juga orang yang di jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu daya'ahu, demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah, itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian hadis misalnya karena hujan ya. Tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyaqqah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah enggak usah salat berjamaah. Ya, ternyata sebab ini untuk meninggalkan salat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain ya. Karenanya Nawawi berkata, inna babal a'dzar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa makhsusan. Bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus. Bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan syadidatan fahuwa uzrun. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, untuk meninggalkan salat Jumat. Kemudian beliau berkata wal wahalu min hadza, di antaranya becek ya. Itu di antara uzur yang membolehkan seorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Maka ya, kalau hujan saja bisa jadi uzur ya. Kalau becek saja, kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor, itu saja bisa menjadikan uzur, apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? Kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita bawa virus, menimpa bisa orang sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya ini tidak mengapa. Dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona, maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Al-Mardawi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, wa yu'dzaru fi tarkil jum'ah wal jama'ati al-marid. Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza', tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dzaru aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad, dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? Penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi. Persis seperti kita hadapi. Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, kita enggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD, demam berdarah, kita enggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain ya. Orang bisa terkena penyakit, dia tidak kelihatan ciri-cirinya, masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Ini kalau orang kena DBD ya mungkin bisa ada penyakit menular tertentu kelihatan, dia mulai batuk-batuk. Ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu.
Dia bisa sehat seminggu pertama, atau bisa dia bahkan sehat terus, tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya. Maka tentu ini hal lebih mengerikan, dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, Maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka dibolehkan ya. Demikian juga tatkala kita salat, sekarang prakteknya kita salat, terkadang kita paranoid. Sudah nggak bisa. Ya udah, tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa? Terganggu, kita kekhawatiran itu ada. Ya kalau Nabi SAW mengatakan la ta'ama la salata li hadrati ta'am, tidak ada salat berjamaah kalau makanan sudah hadir. Kenapa? Karena khawatir tidak khusyuk. Makan dulu kata Nabi SAW. Wala wa huwa yudafil akhbathan, orang yang menahan buang air besar, buang air kecil, menahan angin, maka tidak ada salat berjamaah baginya, suruh buang hajat dulu. Kenapa tidak ada salat berjamaah baginya? Karena dia khawatir apa? Terganggu pikirannya, terganggu, tidak khusyuk. Apalagi kemudian kita salat, was-was dalam diri kita. Ya, was-was dalam syariat tidak membani kita untuk seperti ini. Untuk kemudian nekat ya. Meskipun was-was, tapi saya katakan, saya berbicara tentang diri saya saja ya, tetap saja ada apa? Was-was ya. Sebelumnya ya, sekitar 4 minggu yang lalu saya pergi ke Singapura ya. Sudah ada orang terkena virus. Saya pergi ke Johor, sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid ya, karena saya maksudnya belum separah yang disebutkan sudah ada orang-orang kena penyakit corona. Tapi begitu saya sudah di sini, kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, jumlah yang semakin bertambah, belum lagi ada laporan-laporan di luar dari laporan pemerintah misalnya, maka ya wajar kalau kemudian orang apa? Khawatir. Itu wajar ya. Maka ini di antara hal yang menguatkan, ya sudah, kalau daripada kamu sholat was-was terus ya, ada orang tiba-tiba samping, aduh, bingung kita gini gimana nih, mau kita ya, kemudian dia misalnya, kemudian dia bersin keluar, kita jadi gelisah ya. Sudah, mending di rumah aja ya. Sholat juga was-was ya. Sholat imamnya batu-batu, jadi kalau imam sudah batu, jamaahnya latah, batu-batu semuanya. Dan kita akhirnya was-was ya. Wajar, kita manusia ya. Mau diapain? Maka tidak mengapa kita sholat di rumah. Dan ini juga berdasarkan kaidah daf'ul mawdhar muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kemudaratan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang sholat berjamaah maslahat ya. Ada yang mengatakan wajib sholat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Sholat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudarat yang bukan mudarat yang dipersangkakan, tapi benar-benar terjadi ya. Seandainya kita mengatakan semua sholat nggak ada masalah, bisa jadi parah. Ini coba mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa sholat berjamaah, sholat Jumat kerjakan saja, ramai pengajian kerjakan saja, nggak ada masalah. Coba kalau kita nggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian, ya bisa jadi virus makin tersebar. Ya. Kamu aja penakut, saya enggak. Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian mungkin enggak parah, tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah, saya bikin pengajian sehari 3 kali, rame sana rame sini, ustadz yang fulan lagi, yang ustadz lain juga demikian, sholat berjamaah rame terus, ya benar, khawatir kenyataannya, dan sudah terjadi di negara lain ya. Saya dapat Malaysia, di antara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid ya. Ada saya bilang tadi, pertemuan kelompok orang bikin pengajian, akhirnya terkena apa? Terkena virus. Ini terjadi ya. Mau saya, kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita. Dan bisa saja, waliyadzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan. Baik, alhamdulillah ada fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 1441 Hijri atau 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona. Ya, kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait ya. Itu pun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umrah ya. Kita nggak bilang kemana orang Saudi, kenapa nggak tawakal, biarkan saja orang umrah, nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang.
Bayangkan kalau pintu umrah dibuka, meskipun dengan pemeriksaan yang ketat. Karena masalahnya tadi saya katakan, orang kena corona tidak mesti nampak dia tanda-tandanya. Dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin. Ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona nggak bisa apa-apa. Tapi dia bawa. Kemudian dia umrah, singgol sama orang macam-macam. Kemudian Mekah menjadi sumber wabah. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang non-Muslim misalnya? Lihat Mekah sebagai sumber apa? Sumber penyakit. Maka saya bilang pemerintah Arab Saudi serius itu bagus ya. Ya kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umrah. Walau saya punya jadwal umrah di depan ada 3 jamaah. Semua menerima karena mereka tahu apa yang tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar. Padahal mereka tidak ramai, maksudnya tidak terjangkiti seperti kita, seperti di Jakarta, tidak seperti di Kuwait ya. Kalau di Kuwait sudah parah ya, sampai salah seorang ulama bernama Syekh Utsman Khamis ya, beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya. Beliau mengatakan sudah bertawakal, tidak apa-apa kita ke masjid, nggak ada masalah, jangan khawatir, yang penting kita berdoa. Kemudian beliau cabut pernyataan beliau beberapa hari lalu. Beliau mengatakan kita ikut pendapat para majelis ulama di Kuwait, tidak boleh ada yang ke masjid. Beliau cabut. Kenapa? Kondisi semakin apa? Semakin parah. Maka saya katakan hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain. Tempat lain mungkin boleh seorang apa? Masih ke masjid karena kondisinya belum seperti Jakarta. Tapi kalau Jakarta, Pak Anies hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan ya, untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya, inilah fatwa dari ulama Al-Lajnah Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020. Di antara fatwa tersebut intinya orang yang sudah terkena penyakit maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit maka dilarang ke masjid. Adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka, man khasya an yatadarrar aw yadurru ghairahu fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah wal jamaah. Adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan, dia tahu dia tidak sakit, tapi dia takut dapat apa? Kemudaratan ya. Aw yadurru ghairahu, atau dia bisa beri kemudaratan kepada orang lain ya. Bisa jadi dia punya virus dan dia tularkan kepada orang lain. Fayurakhasu lahu fi adami syuhudil jum'ah, maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat wal jamaah, dan juga tidak hadir untuk salat berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar, tidak boleh ada kemudaratan, baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudarat kepada orang lain. Wa fi kulli ma dzukir idza lam yashhadil jum'ah fa innahu yusalliha zuhran 4 rakaat. Dan kalau seorang tidak hadir salat Jumat, maka dia ganti salat di rumahnya, salat zuhur 4 rakaat ya. Kalau tidak salat Jumat maka ganti salat zuhur 4 rakaat. Ini fatwa terbaru dari Al-Lajnah Daimah. Sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita. Tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah, karena virus sudah tersebar ya. Sebagian orang Kuwait datang dari Qum, dari Iran, kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut. Taib. Di antara masalah fikih yang berkaitan masalah salat berjamaah ya. Apakah boleh seorang muadzin tatkala kondisi wabah sudah semakin parah, kemudian ada penegasan dari pemerintah untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian ya. Maka boleh tentunya ya. Boleh tentunya ya, sebagaimana kalau datang hujan atau angin kencang, maka seorang muadzin boleh menambahkan dalam azannya sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah misalnya hujan kencang, salat di rumah ya, dan itu sunnah mengucapkan demikian angin kencang atau sesuatu yang berbahaya, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian ya. Maka demikian juga kalau sudah wabah dikhawatirkan ya, dengan berkumpul di masjid bisa menimbulkan perkumpulan apapun ya, mau di masjid mau dimanapun ya, bisa menimbulkan penularan, maka tidak mengapa seorang muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum. Saya ingatkan lagi bahwa ini hukum berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. Mungkin misalnya kota di mana, di Lombok ya, tentu tidak sama Jakarta. Mereka belum apa-apa, silakan jalankan kegiatan seperti biasanya ya. Karena yang bisa menentukan itu parah atau tidak pemerintah ya, mereka yang punya peralatan dan punya sistem untuk mengetahui ini sudah pada tingkatan berbahaya atau tidak, perlu melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak.